Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rendy Wibowo dari kelas Jurnalistik 4C dengan nomor induk mahasiswa 11940500094. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi 2. Di sini saya akan memaparkan 3 penelitian dengan 3 teori yang berbeda. Langsung saja masuk ke video berikut ini. Yang pertama yaitu ada penelitian dengan judul Konstruksi Tokoh dalam Pemberitaan di Media Online. Masalah dari dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai salah satu tokoh yang bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di mana di sini Ahok dikabarkan keluar dari Partai Gerindra karena menolak rancangan undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pilkada. Mengapa demikian? Karena partai yang ditempati oleh Ahok ini yaitu Gerindra mendukung rancangan undang-undang tersebut, bertolak belakang dengan Ahok. Di sini ada 3 media yang memberitakan berita mengenai keluarnya Ahok dari Gerindra, yaitu ada liputan6.com, vivanews.com, dan metronews.com. Ketiga media ini memberitakan mengenai Ahok dengan sangat netral. Namun dari ketiga media ini terdapat perbedaan, yaitu pada vivanews.com di sini memberitakan mengenai pemberitaan Ahok dari segi negatif. Mengapa demikian? Karena vivanews.com dimiliki oleh Abu Rizal Bakri yang berasal dari Partai Golkar. Mengapa demikian? Karena Partai Golkar merupakan partai yang mendukung Partai Gerindra atau bertolak belakang dengan Ahok. Kemudian yang kedua, ada metronews.com. Di sini metronews.com memberitakan pemberitaan mengenai Ahok dari segi positif. Mengapa demikian? Karena metronews.com dimiliki oleh Surya Paloh yang berasal dari Partai Nasdem. Di sini Partai Nasdem mendukung Ahok dan bertolak belakang dengan Gerindra. Kemudian yang ketiga yaitu pemberitaan yang diberitakan oleh liputan6.com. Di sini liputan6.com mengambil dari segi yang sangat netral, yaitu tidak negatif dan tidak positif, melainkan di tengah-tengah, karena liputan 6 tidak dimiliki oleh tokoh yang tidak terjun langsung ke dalam politik. Kemudian metode yang digunakan yaitu paradigma konstruktivis. Menurut paradigma konstruktivis, data bersifat subjektif, dalam arti didasarkan atas pandangan pihak yang diteliti. Mereka yaitu pihak-pihak yang diteliti diperlakukan sebagai subjek penelitian yang memiliki pandangan tertentu atas apa yang menjadi perhatian pada peneliti di penelitian ini. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori hierarki media. Teori ini berisikan berupa isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Kemudian keterkaitan antara teori dengan penelitian yang terdapat di penelitian ini. Dalam penelitian ini, keterkaitan antara teori dengan kajian yang diteliti sangatlah berkaitan erat, di mana kajian yang diteliti merupakan gambaran dari teori yang digunakan, yaitu teori hierarki media, di mana sebuah isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Penelitian kedua yaitu dengan judul Efektivitas Media Internet terhadap Kepuasan Khalayak Media. Masalah penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa kelas eksekutif pada suatu universitas, yaitu Universitas Interstudy terhadap efektivitas media atau website yang dimiliki oleh kampus, yaitu www.interstudy.edu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, menggunakan metode explanatory survey merupakan penyelidikan kausalitas dengan cara pengamatan terhadap pengaruh yang terjadi, yaitu mengambil sampel populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data untuk melengkapi data sebagai
Untuk melengkapi data digunakan studi pustaka sebagai pelengkap dari metode survei untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh kebutuhan informasi, kebutuhan identitas pribadi, kebutuhan integrasi dan interaksi sosial serta kebutuhan hiburan terhadap kepuasan mahasiswa Stikom Interstudi kelas eksekutif dalam mengakses internet dalam memenuhi kebutuhan dalam perkuliahan. Kemudian, teori yang digunakan. Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori use and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya pribadi masing-masing. Kemudian, keterkaitan antara penelitian dengan teori yang digunakan. Pada penelitian ini sangat berkaitan dengan teori yang digunakan, yaitu teori use and gratification, di mana kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa mahasiswa yang berperan sebagai khalayak sangat memiliki peran aktif dalam memilih sebuah media, di mana media yang dimaksud di sini ialah media kampus, yaitu berupa website www.interstudi.edu. Kemudian penelitian yang ketiga dengan judul Agenda Setting Penyebaran Hoax di Media Sosial. Masalah penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai agenda setting yang terdapat dalam penyebaran berita hoax di media sosial yang ada di Indonesia. Permasalahan ini seringkali terjadi di Indonesia, di mana berita hoax menyebar dengan cepatnya dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya agenda setting dari para pengguna media sosial tersebut atau salah satu pihak yang memiliki tujuan tertentu dalam membuat dan menyebarkan berita hoax di media sosial. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif isi, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu di Indonesia sendiri penyebaran berita hoax terbagi menjadi 3 tema yang paling menonjol di media sosial, yaitu isu politik, isu kesehatan, dan isu pemerintahan, yang sangat mudah sekali ditemukan kasus-kasus penyebaran berita hoax di media sosial ini. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah teori agenda setting, yaitu teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Maka hal tersebut banyak sekali terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang menganggap sebuah berita atau sebuah informasi itu sangatlah akurat, padahal belum tentu berita tersebut akurat atau berita tersebut bisa dikatakan hoax. Kemudian, keterkaitan antara penelitian dengan teori yang digunakan. Keterkaitan antara penelitian dengan teori ialah di mana dalam penelitian terdapat kecocokan dengan teori, yaitu di mana dalam penelitian ini memaparkan bahwa salah satu tema penyebaran hoax paling banyak di Indonesia ialah mengenai pemerintahan atau politik. Hal ini terbukti dengan adanya agenda setting di dalam penyebaran berita hoax, yaitu untuk menarik asumsi masyarakat agar membenci salah satu pihak di dalam suatu pemerintahan atau suatu politik. Hal ini seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya ketika pemilihan presiden antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi banyak penyebaran berita hoax di Indonesia, yaitu dengan tujuan menjatuhkan salah satu di antaranya. Hal tersebut karena adanya agenda setting di belakang penyebaran berita-berita hoax tersebut. Demikian pemaparan atas jawaban tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Komunikasi 2. Saya Muhammad Randy Wibowo dari kelas jurnalistik 4C.
mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.